Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan CPL dimanapun berada. Baik, teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk membahas ataupun saya sedikit bercerita mengenai yang dimaksud dengan ikatan perkawinan ya. Karena ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh rekan kita melalui di kolom komentar YouTube ya channel saya itu dalam video beberapa video unggahan kemarin ya. Beliau itu menanyakan mengenai mungkin kaitan dengan ikatan perkawinan kayak gitu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai mohon dukung channel ini dengan subscribe ya, like dan share teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat ya, dan ketika ada perbedaan saya nggak bosan-bosan untuk mari kita berdiskusi ya kan. Ketika ada perbedaan mari kita diskusi kayak gitu. Oke teman-teman, perlu kita ketahui bersama ya dalam pembahasan kita kali ini mengenai analisis ikatan perkawinan itu kita coba dasarnya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Kemudian Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 ya. Kemudian juga itu Perbawaslu ini ada beberapa perubahan ya. Namun mengenai persyaratan itu, persyaratan sebagai anggota Bawaslu, Panwaslu, ya PKD, Panwas luar negeri itu belum ada perubahan ya. Itu masih menggunakan Perbawaslu 19 tahun 2017. Kemudian ada peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 ya. Kemudian pula kita coba masuk ke peraturan DKPP ya apabila memang ada kaitan dengan etiknya ya. Kemudian kita juga menggunakan jurisprudensi daripada putusan DKPP nomor 261 ya mengenai perkara putusan ikatan perkawinan. Oke teman-teman, video kita kali ini, pembahasan kita kali ini didasari dari permintaan Al Fauzan ya. Itu menyampaikan, Bang tanya, kalau adik jadi PPK dan kakak jadi PKD, tinggal dalam satu rumah apa bisa diizinkan dalam undang-undang? Oke teman-teman ya, mungkin dalam hal ini kita lihat daripada persyaratan terlebih dahulu ya. Kalau menurut saya ini kan lebih dahuluan PPK ya terbentuknya daripada PKD ya. Kemungkinan besar juga ini ada asumsi-asumsi terkait dengan bagaimana prinsip-prinsip seorang penyelenggara pemilu, kemudian persyaratan dari penyelenggara pemilu itu bagaimana ya kan. Apakah hal ini itu diperbolehkan atau enggak? Oke, kita lanjut ya. Ini dari pertanyaan dari Al Fauzan ya. Nah, di sini pembahasan kita lihat dari dua aspek ya rekan-rekan semuanya. Aspek yang pertama itu mengenai persyaratan. Kita coba lebih mengkhususkan persyaratan terkait dengan ikatan perkawinannya kayak gitu. Kemudian kita coba bahas mengenai prinsip penyelenggara pemilunya ya kan. Apakah ketika adik dan kakak itu menjadi penyelenggara pemilu walaupun tidak dalam satu lembaga yang vertikal ya kan. Apakah itu diperbolehkan ataukah memang tidak menyalahi prinsip penyelenggara pemilu kayak gitu. Kemudian yang terakhir sanksi ya. Bagaimana sanksinya ketika memang hal demikian itu terjadi kayak gitu. Oke teman-teman, kita coba lihat yang pertama dari persyaratan terlebih dahulu ya. Dimana dalam pasal 117 ya ayat 1 huruf O ya. Ini mengenai syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa serta pengawas TPS adalah tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu ya. Kemudian kita lihat juga dalam penjelasan pasal 117 ayat 1 huruf O ya. Penjelasannya itu di mana yang dimaksud dengan tidak berada dalam ikatan perkawinan adalah salah satu anggota harus mengundurkan diri apabila bersangkutan menikah dengan sesama penyelenggara pemilu. Ya. Kalau dalam penjelasan undang-undang ini itu menjelaskan ketika memang ada ikatan suami istri ya yang kemudian sama-sama menjadi penyelenggara pemilu dalam hal ini konteksnya baik itu Bawaslu maupun di ranah KPU, maka salah satunya harus mengundurkan
harus mengundurkan kayak gitu. Misalkan suaminya di Panwas kecamatan ya, kemudian istrinya menjadi PPK ya. Kalau lihat dari aturan pasal 117 ini, maka salah satunya harus memilih ya kan. Nggak bisa, walaupun misalkan juga entah PPS ya, entah juga nanti pengawas TPS atau KPPS, maka harus pilih salah satu kayak gitu, karena masih masuknya sebagai anggota gitu. Beda ketika salah satunya sekretariat gitu ya. Kalau sekretariat sih nggak jadi persoalan gitu, karena ada jurisprudensinya ya, nanti kita bahas. Oke, berarti intinya yang dimaksud dengan ikatan perkawinan ini menurut pasal 117 ayat 1 ini huruf O, itu ikatan perkawinan dalam artian suami istri ya, yang kemudian sesama anggota kayak gitu ya gitu. Oke ya. Kemudian kita melihat dari persyaratan Perbawaslu nomor 19 tahun 2017-nya, pasal 7 O, syarat untuk menjadi anggota Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan desa, serta pengawas TPS meliputi tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Masih sama ya, karena ini merupakan aturan turunan daripada Undang-Undang nomor 7 itu ya. Intinya sama kayak gitu. Kemudian kita lihat ya, kalau kita melihat di PKPU ya nomor 8 tahun 2022, kemudian kita junto ya, berhubungan pula dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, dalam pasal 35 ayat 1 ya, junto pasal 72, di mana syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS ini meliputi WNI ya, berusia paling rendah 17 tahun, setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, cita-cita proklamasi, mempunyai integritas, tidak menjadi anggota parpol, ya berdomisili dalam wilayah kerjanya, mampu secara jasmani rohani, berpendidikan paling rendah menengah atas 100 derajat, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Nah, ini yang saya tampilkan dalam slide ini teman-teman semuanya. Nah, kalau kita melihat di aturan PKPU ya, untuk penyelenggara tingkat ad hoc-nya KPU itu baik PPK, PPS, yang KPPS ini tidak dibunyikan ataupun tidak disyaratkan bahwasanya adanya larangan ketika ikatan perkawinan gitu. Beda dengan yang tadi ya, di ranahnya pengawas ya. Kalau di ranahnya pengawas kita coba lihat lagi ya, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu ya, ini jelas kalau tingkat pengawas. Tapi kalau kita lihat di tingkatan penyelenggara, dalam hal ini ad hoc-nya KPU ya, ini nggak dijelaskan terkait dengan ikatan perkawinan ya. Ikatan perkawinan dalam sesama penyelenggara ini nggak dijelaskan. Berarti maknanya ya, ketika ada seorang suami menjadi PPK, kemudian istrinya itu menjadi PPS, ya maka itu sah-sah saja ya kan. Karena apa? Karena dalam regulasi PKPU ini mengenai persyaratan ya nggak diperbolehkan kayak gitu. Namun kalau kita melihat prinsip ya beda lagi ya kan. Tapi kalau kita melihat persyaratan, ketika ada yang mendaftar ya, kemudian nggak ada lagi yang cakap dalam kecamatan tersebut, dalam desa tersebut, kemudian itu terpilih ya, entah suaminya di PPK, istrinya di PPS, ya itu boleh-boleh aja. Kalau di ranahnya KPU ad hoc ya, ranahnya penyelenggara pemilu dalam kurung tanda kutip KPU ad hoc-nya kayak gitu. Tapi kalau Panwas nggak bisa, harus pilih ya kan kayak gitu. Oke teman-teman, itu ya mengenai ikatan perkawinan. Terus bagaimana ketika memang kakak dan adik ya apalagi kakak dan adik ya menjadi menjadi penyelenggara. Ini yang menjadi persoalan juga ya, kalau dalam persyaratan sesama suami istri aja nggak boleh-boleh aja, apalagi ini kakak sama adik kayak gitu ya kan. Kalau melihat dari persyaratan teman-teman ya kan. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini juga mengenai persyaratan tadi ikatan perkawinan, di mana dalam putusan DKPP nomor 261 ini telah adanya jurisprudensi lah kayak gitu, yaitu memberikan penjelasan majelis DKPP itu ya, ruang lingkup ketentuan tidak berada dalam ikatan perkawinan sesama penyelenggara pemilu terbatas pada sesama anggota penyelenggara ya. Dalam hal ini maksudnya teman-teman, kalau putusan ini itu menyebutkan ketika istrinya itu di sekretariat ya, misalnya sekretariat
KPU ya, kemudian suaminya di Bawaslu kabupaten atau kota ya kan, itu sekretariat KPU kabupaten kota, itu sah-sah saja ya kan, karena sekretariat bukan anggota kayak gitu. Jadi ikatan perkawinan ini juga ada pengecualian ya kan. Pengecualiannya apa? Ketika salah satunya itu bukan anggota, walaupun kerjanya sesama di penyelenggara, ya itu boleh-boleh aja kalau di sekretariat kayak gitu. Misalnya sekretariat PNS ya, itu kan ya sah-sah aja, nggak apa-apa. Beda ketika memang istrinya jadi PPK, suaminya jadi anggota Bawaslu kabupaten. Nah ini ya kan nggak boleh ya kayak gitu. Walaupun dalam hal PPK-nya itu nggak ada isyarat ikatan perkawinan, tapi syarat di Bawaslu ada, harus milih Bawaslunya yang mundur ya, atau istri yang di PPK itu harus mundur kan kayak gitu. Oke teman-teman, kita lanjut kembali ya. Ini kita lihat dari prinsip penyelenggara pemilunya ya, dimana dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2022 ya, itu menjelaskan mengenai pasal 6 ayat 2 huruf A, B, dan E, yaitu mengenai prinsip jujur, mandiri, dan proporsional. Dimana 3 prinsip ini saya ambil ini kaitan dengan apa yang disampaikan oleh rekan kita dalam kolom komentar, itu ada kaitannya. Mungkin ya ini analisa saya ya kan. Dimana kalau kita lihat dari prinsip jujur ini teman-teman ya, bahwasanya maknanya dalam penyelenggara pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan ya kan. Berarti dalam hal ini mengenai perekrutan anggota PKD ya, itu setidaknya harus dalam pedoman itu dijelaskan ya. Perekrutan anggota PKD itu dalam pedomannya menjelaskan ya harus mematuhi salah satunya prinsip penyelenggara pemilu kayak gitu. Termasuk dalam hal pembentukan PPK ya kan. Prinsip itu ya didasari sebagai rule kita, alur sebagai penyelenggara itu ya harus memegang penuh terkait dengan prinsip-prinsipnya kayak gitu. Kemudian kalau kita melihat dari prinsip mandirinya ya, makna dalam penyelenggara pemilu ya, penyelenggara pemilu itu bebas atau menolak campur tangan dari pengaruh siapapun ya kan, yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan, dan atau putusan yang diambil. Nah itu bebas campur tangan dan pengaruh siapapun ya, berarti nggak boleh adanya campur tangan dari pihak PPK, apalagi ya PPK menitipkan ke Panwas kecamatan ya untuk menitipkan kakaknya untuk jadi PKD ya kan. Ini kan nggak boleh karena ada prinsip mandiri ya kan. Apalagi orang luar ya kan yang menitipkan ke Panwas, ini kan berarti Panwasnya terintervensi ya oleh pihak luar kayak gitu. Apalagi yang menitipkannya itu bisa jadi dari anggota partai ya kan, atau calon legislatifnya kan kayak gitu. Nah kemudian kita lihat di huruf E-nya teman-teman ya, ada proporsional ya. Maknanya dalam penyelenggara pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan. Nah menjaga kepentingan pribadi dan kepentingan umum dalam artian gini, ini yang saya ambil teman-teman ya, perekrutan anggota PKD ya itu lebih paling terakhir menurut saya. Karena dari Panwas, PPK, kemudian PPS dan PKD ya. Dimana udah adanya PPK terlebih dahulu, kemudian PPS dan PKD, di mana analisa saya PPK ini adiknya itu menitipkan kakaknya itu ke Panwaslu kecamatan ya kan untuk dijadikan PKD. Nah, ini juga harus berhati-hati rekan-rekan Panwas kecamatan dalam mengambil keputusan waktu itu ya. Bisa jadi gini, ketika salah satu calonnya ya, calon PKD itu yang tidak diloloskan ya, dia itu mempunyai basis pengalaman, sedangkan yang dijadikan ini nggak mempunyai basis pengalaman. Contoh 2 orang ya kan, yang satunya ini adalah incumbent ya, dia dia pernah jadi PKD, dia pernah jadi Panwas, kemudian dia tidak lolos, sedangkan yang diloloskan itu dia baru duduk kayak gitu. Sedangkan dalam hal perekrutan PKD ini tanda kutip kebanyakan nepotisme ya. Kenapa? Karena tidak ada seleksi tertulis kayak gitu, langsung wawancara. Nah kayak gitu. Jadi harap berhati-hati, barangkali nanti
ada salah satu pihak ini yang merasa dirugikan dan kemudian tidak cermat ya, Panwas kecamatan itu bisa dikenakan ya salah satu prinsip-prinsip ini kayak gitu. Nah, kesimpulannya dari pertanyaan rekan kita tadi itu ya, bahwasanya kalau untuk kakak Adi jadi penyelenggara pemilu ya ini sesungguhnya nggak ada larangan ya kan, itu sah-sah saja, tapi setidaknya harus menjaga prinsip-prinsip penyelenggara pemilu, apalagi kemudian dibuktikan ketika mengenai kecakapan, kelayakan ya, kemudian kepatutan dan sebagainya lah kayak gitu, perlu diperhatikan ya. Nah, bagaimana ketika memang sanksinya ketika melanggar prinsip-prinsip penyelenggara pemilu? Di mana sanksinya ini ya dalam pasal 22 itu menjelaskan ada teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap ya. Teguran tertulis itu diantaranya peringatan keras. Kalau pemberhentian tetap itu pemberhentian dari jabatan ketua ya, pemberhentian tetap sebagai anggota. Kalau diberhentikan dari jabatan ketua ya bisa jadi anggota. Tapi kalau diberhentikan jadi anggota ya apa maknanya? Berarti kan berhenti. Kan kayak gitu. Dalam artian nanti di PAW kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai definisi ikatan perkawinan. Mudah-mudahan bisa terjawab Mas Al Fauzan tadi ya. Intinya kalau dalam regulasi itu nggak ada larangan ya kakak adik itu, namun dalam perekrutannya ya perlu dilihat kembali ya apakah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu atau tidak kayak gitu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih, saya akhiri. Jangan lupa di subscribe, like, dan share teman-teman agar saya tetap bersemangat dalam membuat channel ini. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.